Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dalam kegiatan PGP. Nah, kebetulan di kegiatan demonstrasi kontekstual ini kita akan mencoba mempraktikkan coaching dengan rekan sejawat. Nah, kita di sini akan berbagi peran. Ada yang berperan sebagai coach, ada coachee, dan juga ada tim untuk observer atau pengamat. Nah, kita memiliki masing-masing satu kasus. Dalam kegiatan ini kita ada 3 siklus ya, 3 kali praktek. Nah, kita bagi-bagi kesepakatan siapa yang kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Dan kemudian nanti silakan kita berbagi siapa yang berperan sebagai coach, coachee ataupun observer. Nanti dari kasus yang bacakan oleh masing-masing. Mungkin itu saja untuk pengantar dari saya. Kebetulan tadi saya menerima bahwa kasus 1 itu ada di Pak Tarna, kasus 2 ada pada saya, dan kasus 3 nanti ada di Bu Eti. Untuk lebih jelasnya mangga ke Pak Tarna untuk penjelasan kasus 1. Ya, terima kasih Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Untuk kasus yang pertama, ini permasalahan yang saya angkat tentang permasalahan belajar siswa. Jadi siswa itu lebih cenderung menggunakan HP, ya. Jadi lebih cenderung ke HP daripada dia belajar gitu. Nah, yang dilakukan coachingnya ini antara guru dengan guru. Dan sebagai sebagai coach yaitu saya sendiri, dan sebagai coachingnya Bu Erni, dan sebagai pengamat atau observernya adalah Bu Weti. Mungkin itu penjelasan untuk kasus yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin saya akan lanjut dengan kasus yang kedua, yaitu dari saya. Yaitu saya mengangkat kasus mengenai adanya siswa di kelas saya yang kurang antusias atau kurang respon, sehingga partisipasi aktifnya pun jelas berkurang, termasuk dengan pengumpulan tugas dari satu kelas itu paling 50% lah yang tepat waktu. Nah, saya membahas dengan rekan, yaitu di sini yang berperan sebagai coach itu saya, kemudian coachingnya itu Bu Eti ya, kemudian observernya Pak Tarna. Jadi kasus ini dimiliki oleh rekan saya di sekolah gitu. Untuk kasus yang ketiga silakan Bu Eti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus 3 mungkin saya nanti ini coachingnya itu antara kepala sekolah dan guru, yaitu terkait implementasi segitiga restitusi di kelas. Nah, nanti yang jadi coachnya itu saya sebagai kepala sekolah gitu, saya sendiri. Yang jadi coachingnya nanti Pak Tarna, dan yang sebagai observernya Bu Erni. Ya, nanti Pak Tarna itu mengeluh, misalnya meminta berdiskusi kepada saya sebagai kepala sekolah. Ini segitiga restitusi. Baik, kalau kita sudah berbagi peran, mungkin selanjutnya kita akan persiapkan dulu media untuk rekaman agar kegiatan kita berjalan lancar. Mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa ya. Amin, amin, amin. Baik, mungkin itu saja yang perlu kita diskusikan sebelum kita melaksanakan praktek coaching ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Aduh, maaf saya mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa, silakan duduk Bu. Iya, saya minta waktunya Pak sebentar. Ada yang perlu saya bicarakan dengan Bapak. Ada apa gitu Bu? Begini Pak, saya memiliki satu permasalahan di kelas dengan pembelajaran anak-anak Pak. Oh begitu. Iya. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan ini Bu? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan belajar siswa di kelas saya Pak. Oh begitu. Nah, coba Ibu ceritakan bagaimana kejadiannya. Saya itu betul-betul bingung sama anak-anak Pak sekarang. Sudah mulai menurun semangat belajarnya Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu untuk melihat atau mengatasi penurunan itu Bu? Kemarin saya sudah coba beberapa kali, karena mereka itu kan saya lihat menurun semangat belajar itu karena mereka lebih fokus pada HP. Oh begitu. Betul, saya sudah mencoba mengingatkan pada anak-anak, siapapun yang membawa HP
selama jadwal pelajaran itu harus dimatikan atau di silent, disimpan di lokernya masing-masing. Namun ternyata ada juga anak-anak yang membandel seperti itu, Pak. Terus selain itu ada lagi yang bisa Ibu lakukan? Saya pernah menegaskan kembali sekaligus mengawasi perihal penggunaan HP itu tidak boleh digunakan pada saat jam belajar. Itu saya sudah mulai ketat. Apabila ditemukan, saya akan ambil dan saya akan simpan, dikembalikan saat pulang sekolah. Namun ternyata itu tidak terlalu banyak efeknya gitu, Pak. Padahal sebenarnya bagus Ibu itu yang dilakukan. Nah, sekarang dari pembicaraan kita, apa sih yang dapat Ibu ambil hikmahnya dari sini? Mungkin saya akan lebih semangat lagi, tidak akan pantang penyerah. Tetap mungkin saya akan laksanakan juga rencana yang awal tadi, tetap melakukan pengawasan, pembinaan, sekaligus penertiban tentang penggunaan HP di kala pembelajaran. Dan mungkin di sini saya tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Oh gitu. Memang HP ini sering masalah ya. Nah ini sebagai tadi yang Ibu katakan bahwa ini tidak bisa oleh seseorang atau sendirian. Nah Ibu kira-kira mau dengan siapa bantuan yang Ibu harapkan? Mungkin saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat, Pak. Kemudian juga minta bantuan pada guru BP, sekaligus akan mengaktifkan juga pengurus-pengurus OSIS untuk bekerja sama dalam penertiban ini, Pak. Oh, itu bagus sekali sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu akan lakukan itu bisa berhasil. Kira-kira kapan Ibu mau dilaksanakan? Kayaknya secepatnya besok, Pak, akan segera saya laksanakan. Soalnya mengingat kalau situasi semangat seperti ini dibiarkan, Ya. bagaimana ke depannya gitu, Pak. Sementara kan pembelajaran kita masih terus berjalan. Oh bagus sekali. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Erni ini bisa terwujud dan saya tunggu kabar berikutnya Bu. Insya Allah, Pak, saya mohon dukungannya dari Bapak. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya berkeluh kesah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, mangga Bu Eti. Bu Erni, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Oh, boleh dengan senang hati. Mangga silakan. Saya mau bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Erni di kelas saya. Kira-kira apa sih Bu yang menjadi permasalahan Bu Eti? Barangkali saya bisa bantu. Begini Bu Er ya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang saya ajarkan itu kurang respon Bu Erni, dan partisipasi dalam menerima pembelajaran pun dari saya kurang antusias gitu. Kemudian jumlah murid yang mengerjakan tugas pun hanya 50% dari murid siswa di kelas saya itu. Kira-kira dari obrolan kita hari ini, apa sih yang Ibu harapkan, Bu? Ya, tentunya saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya tadi sampaikan, yaitu tentang respon dan partisipasi murid di kelas Bu Er. Begitu ya Bu ya. Menurut Bu Eti sendiri, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab murid-murid kok responnya kurang, kemudian partisipasi aktifnya pun hampir tidak kelihatan? Apa Bu kira-kira Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin salah satunya yang pertama pembelajaran yang saya sepertinya sudah sedikit membosankan Bu ya. Kemudian terlalu monoton, saya ini memang sih terlalu dominan untuk berbicara pada saat bercerita di depan murid-murid. Yang kedua mungkin saya terkadang juga tidak sempat memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya itu, mungkin ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira sampai saat ini apa yang sudah pernah Ibu lakukan yang bisa meningkatkan kembali respon mereka saat belajar? Ya, sepertinya murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, juga mungkin tidak membosankan ya Bu ya. Wah betul sih, saya juga setuju kalau itu. Tapi menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang kira-kira bisa membuat pembelajaran itu
terasa asyik gitu dan menyenangkan bagi anak-anak kita? Ya menurut saya mungkin ya pembelajaran yang harus berpusat pada murid, kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya mungkin relaksasi Bu ya, Betul, betul. seperti teknik stop itu ya, ataupun mungkin gamesnya Bu ya, supaya pembelajaran lebih menarik buat anak-anak mungkin Bu ya. Betul, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Eti tadi. Kemudian berkenaan dengan tadi Bu Eti menyampaikan bahwa anak-anak itu hampir 50% lah yang mengumpulkan tugas, bahkan yang lainnya tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Iya. Apa sih Bu yang menyebabkan mereka sampai ketinggalan mengumpulkan tugas seperti itu? Apa ya, kemungkinan mungkin karena tugas dari saya itu terlalu banyak mungkin Bu ya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam mungkin ya, jadi agak sulit untuk dipahami oleh mereka, mungkin itu ya Bu ya. Memangnya selama ini Ibu memakai sumber belajar apa? Ya saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu loh Bu. Kemudian tapi ya saya sekali mau juga memanfaatkan video pembelajaran untuk mereka. Saya sempat berpikir saya ingin menggunakan media sosial atau artikel di blog juga untuk referensi belajar mereka sih sebenarnya. Nah, saya setuju Bu kalau seandainya Ibu menggunakan sumber belajar itu tidak hanya pada buku teks dan video. Anak-anak sekarang kan kekinian, mereka tentunya lebih mengenal yang namanya medsos. Mungkin itu bisa jadikan salah satu sumber belajar yang lain buat mereka. Jadi sekarang apa rencana Ibu ke depannya? Ya mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube ataupun TikTok ya yang lagi booming sekarang gitu ya. Kemudian yang kedua saya akan mengurangi tugas mungkin ya Bu yang diberikan dan tentunya akan disesuaikan juga dengan minat dan bakat murid-murid saya mungkin Bu ya. Istilahnya ya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu yang Ibu sampaikan waktu itu. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi juga mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Selain saya juga akan mungkin menerapkan KSE itu Bu ya, kompetensi sosial emosional itu mungkin Bu ya, waktu selama pembelajaran. Bagus sekali sih rencana Ibu, semoga berhasil ya. Iya. Nah, untuk kedepannya nih, apa komitmen Ibu tentang rencana yang tadi disampaikan? Apa ya? Mungkin saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan banyak sumber belajar, dan agar saat mengeksplorasi materi murid, murid saya terasa nyaman dan mendapatkan kemerdekaan saat belajar tanpa ada unsur paksaan, sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar murid-murid saya mungkin itu Bu ya. Ya, saya setuju sekali nih dengan apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, kemudian komitmen Ibu yang Ibu pegang, mudah-mudahan bisa terlaksana, kemudian berjalan dengan lancar sesuai keinginan kita ya Bu ya. Iya, amin. Terima kasih Terima sudah kasih berbagi Bu nih. ya. Terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya untuk mendengarkan keluhan permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat ya, yang berpihak pada murid ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Terima kasih, bermanfaat Bu. bagi semua ya. Amin. Ya. Mari Mangga. Bu. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bapak. Duduk silakan Pak. Tumben Makasih, ada Bu. apa? Iya. Ini Bu, saya ada mau yang dibicarakan. Boleh Ibu, saya mengganggu waktunya. Oh boleh, nggak apa-apa. Kira-kira topik apa yang ingin dibicarakan atau didiskusikan? Itu Bu mengenai penerapan segitiga restitusi di kelas Bu. Oh gitu, wah kayaknya menarik ya tentang segitiga restitusi ya. Nah, apa yang ingin dieksplorasi tentang segitiga restitusi tersebut? Untuk penerapan segitiga restitusi di kelas Bu, kemarin ada siswa yang berantem Bu di ya kelas. Allah. Nah, dari kejadian tersebut, apa yang sudah Pak Tarna lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Kemarin siswa saya bawa ke ruang BP, kemudian di sana dibuat nyaman. Penerapan segitiga
restitusi saya terapkan seperti yang pernah Ibu utarakan waktu diseminasi itu Bu. Pertama dengan langkah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Wah, keren nih Pak, keren sekali. Saya mengapresiasi hal tersebut. Bapak sudah melakukan tahapan segitiga restitusi dengan benar dan pas dan tepat sasaran. Berarti Bapak sudah melakukan tahapan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Berarti kalau begitu Bapak pada saat itu pada posisi kontrol apa berarti Pak? Menurut hemat saya pada posisi kontrol manajer Bu. Betul berarti. Nah, kemudian bagaimana reaksi murid-murid pada saat Bapak melakukan segitiga restitusi? Alhamdulillah Bu ya, murid-murid merasa tenang, kemudian dia mencari solusinya sendiri tentang apa yang telah dilakukannya. Kemudian dia juga bisa diterima kembali oleh teman-temannya di kelompoknya, jadi tidak ada rasa dikucilkan dan lain sebagainya Bu. Wah, hebat sekali nih Pak Tarna. Berarti semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sukses tanpa eksis Pak ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah baik Pak Tarna, menurut Pak Tarna apa nih rencana tindak lanjut terkait dengan segitiga restitusi? Rencana saya ke depan, jadi setiap saya dapatkan kasus-kasus, apapun kasusnya itu, saya akan coba dengan penerapan segitiga restitusi. Nah kemarin ada rekan saya yang mengatakan katanya ada siswa yang merokok Bu kemarin di sekolah. Iya. Bapak sudah merencanakan pelaksanaan segitiga restitusi. Oh iya, bagus. Berarti Bapak ingin menyelesaikan semua kasus-kasus tersebut dengan segitiga restitusi ya? Iya. Nah, Pak Tarna kira-kira apa yang ingin Pak Tarna lakukan setelah diskusi kali ini? Setelah diskusi, terutama yang tadi merokok. Saya akan memanggil ya siswa-siswa yang merokok itu, dan kemudian kita terapkan penerapan segitiga restitusi. Kemudian kalau dalam permasalahan ini belum selesai, jadi orang tua siswa tersebut akan saya panggil supaya orang tua juga tahu, dan tidak hanya sekolah saja yang bisa menyelesaikan, tapi dengan pihak orang tua. Ya, itu betul, yang saya akan lakukan. Baik, jadi Bapak akan menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan cara satu, memanggil anak-anak tersebut dan mengumpulkannya dan di ruang BP ya agar nyaman. Yang kedua, menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, jika permasalahan itu terus ada muncul lagi, berarti akan memanggil orang tuanya. Ya betul, bagus. Berarti ada kerjasama ya antara sekolah dengan orang tua. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bapak agar persiapan segitiga restitusi tersebut bisa berjalan dengan baik? Menurut hemat saya Bu Erni Bu, Ya, karena betul, beliau itu betul. saya pernah dengar dia sudah berhasil penerapan segitiga restitusi. Kemudian Bu Erni juga kan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Bu. Iya, betul. Mudah-mudahan beliau mau membantu saya Ya, Bu. insya Allah mau bantu pasti. Bu Erni luar biasa banget. Nah, kira-kira kapan nih Pak Tarna akan mempersiapkan dan melakukan diskusi dengan Bu Erni-nya? Kalau untuk persiapan insya Allah nanti malam saya lakukan. Tapi kalau untuk diskusi insya Allah besok dengan Bu Erni. Mudah-mudahan beliau ada waktu untuk berdiskusi. Iya, boleh. Tinggal hubungi dia Bu Erni ya, insya Allah beliau akan membantu. Nah, baik, nanti saya tunggu hasilnya ya minggu depan bagaimana. Mudah-mudahan berhasil ya, benar-benar sukses dan berhasil. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weti Srin Rahyani Jamila. Pada saat ini bertugas sebagai observer ya, yang mengobservasi kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Tarna dan Bu Erni. Yang bisa saya sampaikan mengenai coaching yang dilakukan oleh Pak Tarna dan Bu Erni sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan model Tirta. Menurut saya dari segi tujuan coaching sudah tersampaikan oleh tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan siswa-siswa dalam belajar di sekolah. Dan coach di situ memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa siswa lebih senang bermain HP daripada belajar. Nah,
Coach juga dari rencana aksinya, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan tentang penggunaan HP di sekolah. Dari segi tahap tanggung jawab, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam situasi yang diambil. Jadi pada dasarnya secara keseluruhan pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Erni dan Pak Tana sudah melaksanakan tahap-tahapan model Tirta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarna Wardiana sebagai pengamat dari praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Erni sebagai coach dan Bu Weti sebagai coach pada praktik coaching model Tirta. Dari pengamatan yang saya lakukan, pertama untuk tujuan dari model Tirta sudah terlihat dan tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapi masalah penurunan antusias belajar siswa. Kemudian yang kedua, masalah identifikasi. Coach memberikan pertanyaan yang membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak sumber dan tugas harus sesuai. Yang ketiga, rencana aksi. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusias murid-murid dalam pembelajaran. Yang keempat, tanggung jawab. Coach menanyakan tentang komitmen tentang rencana yang akan diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan solusi yang diambil. Nah, demikian dari pengamatan saya sebagai observer dalam praktik coaching antara Bu Erni dan Bu Weti. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Wantini. Saya sebagai observer dari praktek coaching model Tirta yang dilaksanakan oleh kedua rekan saya yang berperan sebagai coach, yaitu Ibu Weti, kemudian coachi yaitu Pak Tarna. Nah, dari langkah-langkah model Tirta yang diperankan dalam percakapan tersebut, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi di kelas 6. Kemudian identifikasi ini saya amati ketika coach memberikan pertanyaan dan itu bisa membuat coach menyadari bahwa guru itu harus betul-betul menerapkan tahapan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi dari tindakan yang salah, dan terakhir dengan menanyakan keyakinan. Nah, ketika di rencana aksi, coach mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach semakin merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan masalah, sehingga penanganan kasus dengan menerapkan segitiga restitusi ini dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman, sehingga muridnya termotivasi untuk memperbaiki diri secara internal. Kemudian apabila dilihat dari tahapan tanggung jawab, di sini coach menanyakan tentang komitmen atau pencerahan selanjutnya tentang rencana yang diambil oleh coach, dan ini ternyata membuat coach semakin yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Di antaranya yaitu dengan menerapkan teknik segitiga restitusi, ternyata teknik ini efektif untuk menyelesaikan suatu masalah dan memotivasi murid tersebut untuk kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Mungkin itu yang bisa sampaikan
sebagai hasil observasi saya dari praktek coaching yang dilaksanakan oleh kedua rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.